Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini misalnya kita akan membuat suatu rotasi dari transformasi linear. Misalnya kita memiliki rotasi dari theta, di mana rotasi dari theta merupakan pemetaan dari R2 ke R2. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa rotasi merupakan kita definisikan di sini bahwa rotasi dari theta di dalam vektor x akan sama dengan counterclockwise, maksudnya data yang bergeser secara uh, arah jarum jam dengan derajat theta rotasinya terhadap x, sehingga jikalau kita lihat kita dapat menggunakan alat transformasi untuk menentukan rotasi dari theta terhadap x. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa ketika kita memiliki sebuah sumbu, di mana ketika kita gambarkan di sini terdapat sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Di sini kita akan menamakannya sebagai x1 untuk sumbu horizontal dan x2 untuk sumbu vertikal. Nah, ini merupakan dua komponen dari yang diketahui dari x misalnya. Nah, kita tahu bahwa uh, kita memiliki sebuah rotasi searah dengan jarum jam uh, di sini. Nah, kita lihat ketika kita memiliki x dan kita memiliki sudut theta, di mana sudut dari rotasi theta terhadap x dengan x-nya dibentuk theta. Nah, apakah rotasi ini menunjukkan kombinasi linear? Kita dapat lihat bahwa transformasi dari rotasi dari theta adalah penjumlahan dari dua vektor yang ekivalen sama dengan rotasi dari theta x ditambah dengan rotasi theta dari y. Nah, sehingga saya akan menunjukkan secara visual tentang hal ini. Kita dapat lihat vektor asalnya, di mana ini merupakan vektor y atau vektor y misalnya di sini. Lalu apakah vektor yang hasil dari penambahan rotasi x plus y kita gambarkan di sini, kita tarik garis lurus, kita tarik garis perpanjangannya, lalu kita akan dapatkan vektor yang merupakan resultan dari kedua vektor tersebut. Dan kita dapat lihat bahwa vektor tersebut merupakan vektor dari x plus y. Nah, inilah yang dapat kita lihat dari sistem rotasinya. Kita dapat melihat sudut dari theta, di mana kita memiliki hal ini. Kita memiliki rotasi dari data yang menembus yang merupakan sudut antara theta yang dihasilkan oleh x dan y. Nah, sehingga jikalau y ini kita rotasi, maka dia akan menghasilkan nilai theta. Nah, misalnya dia berotasi ke arah sumbu x. Nah, seperti ini, dan rotasi dari y ini uh, akan menghasilkan sudut theta uh, yang kita lihat bahwa besarnya akan sesuai dengan besarnya derajat rotasi dari vektor tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki rotasi dari x ditambahkan dengan rotasi dari y, nah ini merupakan rotasi dari y, kita akan memiliki rotasi dari x plus y. Nah, secara visual tadi kita telah lihat bahwa ternyata ini benar, kondisi ini benar, bahwa ketika rotasi theta x plus y akan sama dengan rotasi theta dari x ditambah rotasi theta dari y. Nah, yang kedua adalah pernyataannya seperti ini. Apakah rotasi dari rotasi theta dari cx akan sama dengan c dikali rotasi theta dari x. Nah, kita akan menunjukkannya secara visual kembali. Kita gambarkan sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Nah, kita lihat bahwa di sini kita memiliki vektor x. Nah, kita gambar lalu kita kalikan dengan skalar yakni sebanyak x. Nah, kita gambarkan di sini
Ini merupakan C dikali X, vektor C dikali X. Nah, lalu jikalau saya ingin merotasi vektor C dikali X ini dengan menghasilkan sudut sebesar theta, maka vektornya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dirotasi searah dengan jangan gerak jarum jam. Nah, di sini kita lihat ini merupakan rotasi dari theta CX. Nah, lalu di sini kita akan melihat bagaimana jikalau kita ingin merotasi dulu X baru mengalihkannya dengan skalar. Nah, seperti ini. Kita rotasi X terlebih dahulu, ini merupakan rotasi dari X, lalu kita baru mengalihkannya dengan C atau dengan konstanta, suatu konstanta dengan skalar. Artinya bahwa di posisi X tersebut diperkalikan, maka dia akan mendapatkan perpanjangan yang sama seperti ketika kita memanjangkan dulu vektor tersebut baru kita merotasikan. Artinya bahwa kondisi kedua dapat kita sebut sebagai sama. Nah, lalu kita dapat lihat bahwa transformasi dari R2 ke R2, kita lihat di sini transformasi rotasi dari R2 ke R2 dari vektor X dapat didefinisikan sebagai penambahan dari matriks A 2 kali 2, karena itu merupakan pemetaan dari R2 ke R2 dikalikan dengan X, sehingga secara visualisasi kita dapat menggambarkannya seperti yang tadi kita lihat di contoh pertama maupun contoh kedua. Nah, sehingga ketika kita memetakan dari R2 ke R2, kita akan mendapatkan identitas matriks di sini. Misalnya kita memiliki 1001, ini merupakan basis vektor dari R2 yang merupakan E1, kita sebut sebagai E1, lalu yang merupakan E2. Dan ketika kita melihat A, transformasi dari tiap kolom ini akan kita tuliskan seperti ini, di mana A yang merupakan matriksnya akan menjadi kolom pertama yang dirotasi. Nah, kita berikan rotasi dari 1, 0. Kita tuliskan di sini. Lalu kolom kedua kita juga rotasikan, yakni rotasi theta dari kolom kedua, yakni 0, 1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah matriks A. Nah, lalu bagaimana kita dapat melihatnya? Di sini kita dapat melihat nomor dari vektornya. Kita dapat menggambarkan sebuah sumbu koordinat di sini, yakni kita mendapatkan sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Nah, di sini kita akan menyebutkan sumbu horizontal sebagai X1, sumbu X1, dan sumbu vertikal sebagai sumbu X2. Nah, sekarang kita lihat untuk vektor E1, di mana dia memenuhi 1, 0, artinya dia berada di titik ini. Ini merupakan vektor dari E1. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa ini merupakan E1. Nah, seperti ini. Nah, lalu sekarang kita akan menentukan E2. E2 adalah 01, sehingga kita akan menggunakannya seperti ini. Yang berwarna kuning 01, yakni E2. Nah, ini merupakan E2 dan dengan arah X2. Nah, sehingga jikalau kita merotasi E1 dengan sudut theta, jikalau kita melakukannya seperti ini, nah, dia tetap memiliki panjang 1 misalnya. Nah, ini merupakan sudut theta. Nah, lalu ketika ini merupakan rotasi dari E1 oleh theta. Nah, ini adalah vektor tentu saja. Lalu apakah koordinat untuk ini? Maka kita dapat melihat vektor baru di sini, di mana rotasi E1 oleh theta, kita dapat melihat trigonometri, sedikit dari trigonometri di sini, di mana kita dapat melihat bahwa ketiga length di sini tetap nilainya 1 atau tidak ada perubahan. Kita dapat melihat sebuah segitiga di sini, di mana dia berdasarkan pada theta. Nah, kita dapat lihat terdapat nilai dari vektor rotasinya merupakan hipotenusa dari vektor tersebut, sehingga kita lihat di sini dia menjadi bentuk dari A per 1 sama dengan cos theta. Cos merupakan fungsi dari
samping dibagi dengan miring, sehingga kita tahu bahwa sampingnya merupakan A dan miringnya adalah 1, sehingga kita dapatkan cos theta merupakan A per 1. Seperti ini. Nah, misalnya ini merupakan cos theta, sehingga kita dapatkan nilainya. Untuk horizontal komponen kita tuliskan sebagai horizontal koordinatnya, kita tuliskan cos theta. Nah, lalu sekarang kita lihat untuk vertikal komponennya. Komponen vertikalnya apa yang dapat kita dapatkan di sini? Untuk komponen vertikalnya kita akan melihat tinggi dari segitiga tersebut. Nah, misalnya kita mendapatkan sin dari theta, sehingga sin dari theta itu merupakan depan per miring, atau sin dari theta merupakan depan per miring. Nah, sehingga kita tuliskan di sini sebagai soh kah toa. Itu adalah cara di bahasa Inggris untuk menentukan bagian manakah untuk menentukan cos, sin, cos, dan tangan, seperti itu. Sehingga untuk nilai dari tingginya kita dapat tuliskan sebagai sin theta. Nah, ini merupakan komponen vertikalnya, dan ini merupakan basis vektor yang baru untuk rotasi dari S1. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan terhadap E2 di sini? Nah, E2 misalnya kita rotasi seperti ini dengan sudut theta. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan segitiga seperti ini. Dan kita lihat bahwa jikalau kita ingin mengetahui sumbu X koordinatnya, kita dapat melakukan hal yang hampir sama seperti yang kita lakukan terhadap E1 tadi. Nah, kita tinjau di sini rotasi dari E2 oleh theta. Di sini kita memiliki 0 dan 1, sehingga kita dapatkan bahwa koordinat dari X yang baru merupakan titik jatuhnya terhadap dasar dari vektor SE2 ini. Nah, sehingga jikalau kita dapat lihat horizontal, kita dapatkan nilainya adalah opposite dari atau kebalikan dari segitiga yang dibangun oleh segitiga bawahnya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa seharusnya sin kita tuliskannya sebagai sin ya, bukan cos, karena yang kita bagi di sini adalah depan per miring, depan dari sudut, yakni horizontal dibagi dengan hipotenusanya, sehingga kita akan mendapatkan nilainya adalah sin theta untuk komponen horizontalnya. Nah, sedangkan ini dalam direction atau dengan arah negatif, sehingga kita tuliskan sebagai negatif. Nah, lalu apakah yang dapat kita dapatkan dari komponen Y-nya atau komponen vertikalnya? Kita lihat di sini kita memiliki sudut yang berada di samping sisi sumbu Y-nya, sehingga kita dapatkan bahwa nilai dari height-nya atau tingginya merupakan cos theta. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan basis vektor di mana kita mendapatkan matriks A sama dengan transformasi dari E1 yang memiliki cos theta dan sin theta, dan transformasi dari E2 yang memiliki min sin theta dan cos theta. Nah, seperti ini. Sehingga inilah hasil yang ternyata cukup menarik ya, karena mungkin sebelumnya kita hanya mengetahui tentang langsung saja perumusan dari rotasi, dan ternyata sekarang kita telah menurunkan rumus yang mengapa kita bisa mendapatkan rumus tersebut. Nah, sehingga rotasi theta dari pemetaan R2 menuju R2 kita dapatkannya dari rotasi X oleh theta, yakni cos theta sin theta min sin theta cos theta. Nah, kita kalikan dengan vektor domain, yakni S1 dan X2, dan kita dapat lihat bahwa ternyata kita telah menyelesaikan rotasi untuk X. Ternyata sangat mudah, kita hanya cukup untuk mengetahui posisi serta pemisalan dari suatu sudut. Nah, misalnya di sini kita memiliki rotasi terhadap 45 derajat dari X. Nah, ini sangat mudah, kita tinggal memasukkan nilai tetanya sebesar 45 derajat.
Nah, dengan cos 45 derajat, sin 45 derajat, kita tuliskan di sini sebagai cos 45 derajat setengah akar 2, sin 45 derajat juga setengah akar 2, dan min sin 45 derajat adalah min setengah akar 2 juga. Lalu cos theta atau cos 45 derajat pun sama, setengah akar 2. Sehingga kita dapat mengalihkan matriks tersebut dengan X. Nah, ini merupakan uh, rotasi dari tiap vektor X yang memiliki nilai theta sebesar 45 derajat. Nah, kita dapat lihat di sini, misalnya kita memiliki vektor dengan uh, dengan hubungannya seperti ini. Ketika kita memiliki segitiga yang dapat kita gambarkan di sini, kita sebut ini sebagai kotak misalnya di domain ini merupakan R2 misalnya. Lalu jika kita mengalihkan ini dengan basis vektornya, maka kita akan mendapatkan vektor yang berada di himpunan ini, sehingga kita dapat, misalnya kita rotasi sebesar 45 derajat, kita dapatkan seperti ini. Nah, sehingga gambar kotaknya akan miring seperti ini sebesar 45 derajat, maka kita akan melihat bahwa subhimpunannya pun akan terangkat pula sebesar 45 derajat. Artinya bahwa posisinya akan bergeser, berotasi ke searah dengan jarum jam sebesar 45 derajat. Nah, ini merupakan transformasi dari rotasi, dimana jika kita ingin melakukan suatu transformasi suatu vektor untuk mendapatkan hasil yang berbeda, yakni dengan cara mengalihkannya rotasi tersebut dengan nilai X-nya, sehingga kita dapatkan bahwa vektor yang kita inginkan berada pada subhimpunan yang memiliki nilai theta sebesar 45 derajat jikalau untuk kasus yang tadi kita lihat. Nah, ini merupakan titik yang spesifik tentang himpunan vektor. Nah, kita lihat bahwa ketika kita memiliki titik di sini, nah vektor akan terlihat seperti itu. Lalu kita merotasikan titik yang berada pada kotak tersebut, dan titik ini akan berada pada titik yang sama dengan jarak yang sama dari sumbu awal ke sumbu akhir, dan akan menambah dengan bergeser sebesar 45 derajat atau bergeser secara rotasi tetanya 45 derajat. Nah, kita akan melihat ternyata hubungannya adalah terhadap titik-titik dari transformasinya atau dari kotak yang di sini kita misalkan, sehingga artinya bahwa intinya kita hanya perlu untuk memahami tentang tentang rumus rotasi itu sendiri dari cos theta, min sin theta dan cos theta. Ini hanya berdasarkan pada hal tersebut, di mana tergantung pada dimensional sumbunya. Seperti itu. Semoga jelas. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.